Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin lapis tapioka. Ini motif tenun. Ini hasilnya cantik banget, bikinnya lumayan tricky, tapi kalau lihat hasilnya kayak gini ada kepuasan tersendiri. Yuk langsung aja kita buat. Langkah pertama, aku mau rebus santannya dulu supaya kuenya itu nggak mudah basi. Tambahkan daun pandan supaya lebih wangi. Nah, untuk santannya di sini aku pakai dari 2 butir kelapa ya. Kalau sudah mendidih kayak gini, sisihkan dan biarkan hingga dingin. Lanjut, siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu, 500 gram tepung tapioka, 600 gram gula pasir, garam 1 sendok teh, tapi di sini ke skip ya teman-teman. Kemudian aduk rata dulu, lalu tambahkan secara bertahap santan yang udah dingin ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata dan sudah ada tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian tambahkan sisa santannya sambil terus diaduk. Kalau udah tercampur rata seperti ini, aku mau bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian ya. Nah, karena di awal tadi aku lupa memasukkan vanili, jadi aku tambahkan vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair, lalu aduk sampai tercampur rata dan sisihkan. So, lanjut untuk motif tenunnya aku pakai warna ungu, biru dan juga hijau. Nah, untuk warna ungu di sini aku pakai 150 ml, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka di masing-masing warna untuk motif tenunnya ya, teman-teman. Kemudian aduk rata. Dan untuk warna biru di sini aku pakai 150 ml, tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioka lalu aduk rata. Untuk warna tenun ataupun warna bingkainya itu sesuai selera kalian masing-masing ya, yang pasti di setiap warna tenun itu harus ditambahkan 1 sendok makan tepung tapioka supaya adonannya itu sedikit lebih mengental. Nah, untuk warna tenun yang tengah karena penggunaannya sedikit jadi aku pakai 75 ml. Lanjut, di sini aku mau warnai orange. Untuk warna bingkainya ini aku pakai 720 ml atau 750 ml, diaduk rata ya. Nah, untuk sisa adonannya aku pakaikan 1 sendok teh pewarna putih bubuk yang dilarutkan dengan air, kemudian aduk rata. Siapkan loyang yang udah diolesi dengan sedikit minyak dan dialasi dengan plastik, kemudian masukkan motif bingkai warna oranye terlebih dahulu sebanyak 180 ml, kemudian kukus selama 5 menit. Lanjut masukkan untuk bingkai putihnya ya teman-teman sebanyak 180 ml, kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit lanjut masukkan warna oranye atau bingkai 180 ml, kukus lagi selama 5 menit ya. Nah, yang terakhir ini lapisan putih sebanyak 130 ml dan kukus lagi selama 5 menit. Setelah bingkainya selesai, lanjut kita beri garis untuk motif tenunnya. Di sini aku bikin 4 garis. Kemudian masukkan motif tenunnya ya teman-teman, mengikuti garis seperti ini. Kalau sudah, kemudian kukus lagi selama 5 menit. Setelah motif tenunnya dikukus selama 5 menit, beri lagi pembatas atau lapisan putih sebanyak 130 ml. Untuk lapisan putihnya itu sebanyak 130 ml per layer ya teman-teman, dan setiap layer itu dikukus selama 5 menit. Dan untuk motif tenunnya ini geser ke sebelah kiri ya teman-teman. Jadi setiap lapis itu geser ke sebelah kiri sampai mentok di loyangnya. Nah, lanjut lapisi lagi dengan lapisan putihnya, kemudian kukus lagi dan kita beri motif lagi. Seterusnya geser ke sebelah kiri sampai mentok motifnya ya teman-teman. Nah, ini mentok motif ungunya ada di sebelah kiri ya. Jadi untuk motif ungu sampai mentok sebelah kiri, kemudian kukus selama 5 menit, lapisi lagi dengan lapisan yang berwarna putih, lalu geser ke sebelah kanan motifnya ya. Seperti itu terus sampai lapisan terakhir teman-teman. Nah, kalau motif tenunnya sudah mentok ke sebelah kanan, kemudian kita beri bingkai lagi seperti di awal ya, warna oranye 2 lapis dan warna putih 2 lapis. Masing-masing kukus selama 5 menit.
Nah, ini untuk lapisan bingkai terakhir aku kukus selama 30 menit supaya benar-benar matang dan tidak mudah basi ya. Setelah 30 menit dikukus, ini kue lapisnya udah mateng dan biarkan hingga benar-benar dingin baru keluarkan dari loyang. Karena kalau masih panas, kuenya itu masih lengket dan susah dikeluarkan dari loyang ya teman-teman. Nah, kalau sudah dingin itu dikeluarkannya gampang banget dan ini nggak lengket sama sekali. Dan ini tinggal kita potong tipis-tipis saja seperti ini. Di video aku potong satu lembar ini jadi 4 ya, tapi aku menyesuaikan dengan plastik yang aku punya, jadi aku potong satu lembar ini menjadi 3 bagian. Tuh hasilnya cantik banget ya. Satu resep ini menjadi 43 potong ya teman-teman, dengan besar seperti ini. Walaupun kelihatannya agak ribet dan bikinnya lama, tapi kalau kelihat hasilnya secantik ini ada kepuasan tersendiri ya. Dan ini cocok banget buat isian snacks box atau ide jualan. Untuk potongan itu sesuai selera kalian aja. Untuk satu lembar ini boleh kalian potong menjadi 4 bagian atau 3 bagian sesuai selera ya. Tuh ini bisa dimakan per lapis seperti ini ya. Dan ini yang sudah aku potong-potong. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.